Saya dari silakan. saya Yosua dari kelompok 5, mungkin ingin bertanya kepada kelompok Jangan penyaji. mungkin, kamu tuh kok pakai kata mungkin Uh, mungkin toh. Ya, saya akan tanya bertanya, aja. ya Pak, saya mau Silakan. bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi yang tadi dibahaskan kurang lebih tentang iklan dibuat oleh para konsumen itu sendiri. Jadi dulu teman saya itu sempat mengikuti ini Pak, lomba dari anggur orang tua OT itu untuk membuat logo baru. Ya. Itu. Jadi dan itu nantinya akan dijadikan logo baru untuk OT, tetapi ada uang hadiahnya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan dari yang tadi saya bahas itu kira-kira kalau promosi itu kan biasanya makan biaya yang cukup banyak gitu. Apalagi misal kayak iklan atau pembentukan logo baru. Jadi dari yang saya bahas tadi, logo itu nantinya akan lebih efektif apakah dibuat sendiri oleh perusahaan atau dari konsumen, dan menurut saudara biayanya mungkin bakal lebih banyak habis yang mana, apakah dibuat sendiri atau untuk tadi uang juara yang dikeluarkan untuk para peserta yang bergabung dalam lomba membuat logo tadi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Maksudnya lebih mahal mana Ya, biaya iklan yang dibuat yang oleh dibuat peserta lomba dibandingkan dengan kalau iklan itu dibuat oleh profesional, mungkin gitu iya, iya maksudnya. Pak. Iya. Iya, Terima kasih. oke. Masih ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Daisa. Baik, masih berhubungan dengan pertanyaannya Mas Joshua. Ketika logo perusahaan itu dibuat murni oleh perusahaan atau oleh konsumen, itu kan nanti akan mempengaruhi perbedaan filosofinya. Nah, pernah ada atau kayak antara logo yang dibuat perusahaan dan logo yang dibuat oleh konsumen, entah itu dari kompetisi atau apa, itu mempengaruhi branding perusahaan atau tidak, dan untuk pengembangan bisnis selanjutnya itu berpengaruh juga atau tidak. Karena mungkin sebelumnya perusahaan sudah memiliki logo nih, tapi karena ada kompetisi, perusahaan juga memungkinkan untuk mengubah logo yang lebih baru seperti itu. Oke, pertanyaannya kira-kira apakah logo yang dibuat oleh konsumen tersebut itu karena tidak mendalami filosofi yang ada di perusahaan, apakah punya dampak kepada iklan tersebut atau tidak di kemudian hari, karena tidak dibuat berdasarkan filosofi yang dimiliki oleh perusahaan. Kira-kira gitu ya, Daisa? Ya Pak, kemudian juga kan logo yang dibuat sebelum ada perubahan kan berbeda, apakah itu juga akan mempengaruhi branding seperti itu? Oke, ada 2 pertanyaan. Oke, kelompok 6 sudah dicatat ya? Daisa, pertanyaan Daisa? Oke. Ya sudah Pak. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi deh, satu lagi. Saya Pak. Ya, Yosef, silakan. Nomor 826. Iya, kelompok berapa kamu, Yosef? Saya ingin bertanya kelompok tentang berapa, Yosef? Oh, kelompok 2. 2. Ya, silakan. Saya cuma ingin dijelasin lebih lagi tentang hipotesis keempat. Hipotesis 4 dan A dan B itu. Kan disebutkan bahwa loyalitas merek rendah itu akan menyebabkan rendahnya juga evaluasi iklan dan merek. Nah, kalau tinggi juga akan menyebabkan tingginya juga evaluasi iklan dan merek. Itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Di hipotesis keempat. Itu ya. Ya, kelompok 6 jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Oke, bagus. Oke, masih ada lagi satu kalau ada? Oke, tidak ada. Oke, kita berikan waktu kepada kelompok 6 untuk merespon 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, karena tadi Daisa
Ada 2 pertanyaan. Oke, silakan. Siapa saja boleh. Pak, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Joshua. Oke. Ini berkaitan dengan keefektifan dari logo yang dibuat oleh konsumen atau dari peserta lomba atau lebih ke profesional. Nah, kalau menurut kami itu tentunya dari segi desain atau visualisasinya itu tentunya lebih efektif di profesional meskipun mungkin biayanya juga lebih tinggi di profesional karena tentunya yang profesional memiliki value yang lebih tinggi juga gitu. Tetapi di bagian dari peserta lomba ini mungkin lebih banyak di promosi mengenai adanya produk itu sehingga konsumen itu lebih tahu, lebih mengenal suatu produk karena peserta lomba itu sendiri yang mereka berlomba-lomba menentukan dari logo tersebut. Gitu, Mas. Halo, ini pertanyaan siapa tadi? Mas Joshua, Pak. Halo, Mas Joshua. Ya, baik Pak. Gimana? Ya, terima kasih Mbak Waitun jawabannya. Oke, jadi kamu setuju ya jawaban Waitun ya? Joshua, kamu setuju jawabannya Waitun? Setuju Pak, Mbak Waitun jelasinnya sudah mantap. Wah, mantap Waitun. Terima kasih Waitun. Siapa Terima kasih, lagi Pak. yang mau menjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aisyah. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya mengenai logo ya. Di sini ada yang mau saya luruskan sedikit bahwa artikel ini itu tentang pembuatan iklan, yang mana itu agak berbeda dengan logo. Jadi di sini bukan pembuatan logo oleh konsumen, tetapi pembuatan iklan oleh konsumen. Nah, kalau misal di pertanyaan Mbak Cita tadi, apakah pembuatan iklan oleh konsumen ini akan mempengaruhi branding dari perusahaan dan apakah nanti akan mempengaruhi bisnis ke depannya gitu ya? Nah, kalau menurut kelompok kami tadi di artikel ini juga dijelaskan bahwa memang ada kemungkinan bahwasannya ketika iklan itu dibuat oleh konsumen, nantinya itu akan tingkat inkonsistensi iklan atau penyampaian pesan yang diinginkan oleh perusahaan itu akan terganggu gitu. Jadi konsepnya mungkin akan nggak konsisten dan pengaruh kontrol juga. Jadi perusahaan tidak memiliki kontrol penuh. Namun tadi di bagian saya juga saya jelaskan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, sebenarnya di makalah ini juga dijelaskan untuk mengatasi masalah inkonsistensi dan kontrol tadi, diharapkan melakukan strategi kooptasi. Nah, strategi itu artinya adalah di mana perusahaan itu membuat forum atau seperti kompetisi pembuatan iklan tadi. Nah, jadi ketika perusahaan membuat kompetisi seperti itu, nanti konsumennya mengirimkan ide iklan atau konten-konten iklan mereka, namun pemilihan iklan dan pemilihan mana iklan yang sesuai dengan perusahaan, mana iklan yang sesuai dengan branding perusahaan, mana iklan yang sesuai dalam penyampaian pesan yang diinginkan perusahaan, itu kontrolnya secara penuh dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau beda dengan kalau misal si pembuat iklan dari konsumen ini secara langsung dipekerjakan oleh perusahaan, tapi perusahaan lepas tangan gitu. Nah, kalau misal seperti kompetisi kan yang memilih tetap perusahaan, jadi branding dan konsistensi serta konsep-konsepnya tetap perusahaan yang menentukan. Jadi itu tidak akan mempengaruhi brand image atau branding dan pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Gitu. Gimana Mbak Cita? Ini pertanyaannya Daisa kalau nggak salah ya? Iya, betul Pak. Oh, namanya juga Cita, maaf. Iya Pak. Namanya Daisa dan Iya. Cita. Iya, saya kira itu gimana Daisa komentarnya? Ini Pak, kan kebetulan dalam hal pemasaran ini juga saya terapkan dalam dunia kerja saya. Nah, di bidang marketing khususnya itu sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Bahkan sekarang itu banyak perusahaan yang memasarkan produknya tidak hanya melalui SDM yang in-house saja, tetapi juga yang freelance misalnya gitu. Nah,
Kalau freelance itu kan memang materi dari kita, cuman untuk teknik pemasarannya mereka sendiri memiliki teknik-teknik yang mungkin berbeda dengan kita. Apakah dengan cara seperti itu juga akan mempengaruhi branding perusahaan yang semakin baik atau justru akan menimbulkan beberapa miscommunication antara SDM in-house dan juga marketing dan juga freelance? Oke. Oke, Gimana baik. Siska? Bisa ditangkap pertanyaannya ya? Mungkin Ini bisa. pengalaman real Daisa, menarik ini, bagus. Oke, Siska punya jawaban nanti itu? Jadi kalau misal dari pengalamannya Mbak Cita tadi itu kan teknik pemasaran gitu ya, mungkin freelance-nya punya teknik mereka masing-masing gitu ya. Namun mungkin hal seperti itu bakal ada kemungkinan untuk mempengaruhi branding perusahaan, ada sisi positif dan negatifnya pasti. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, mungkin bagi perusahaan ada baiknya apabila meskipun itu adalah freelance, kemudian konsep dari mungkin materi dari kita, kemudian mereka punya cara mereka sendiri untuk memasarkan, tetapi perusahaan juga berhak menilai gitu, apakah konten yang dibuat itu sesuai dengan nilai-nilai perusahaan atau tidak. Jadi sebelum benar-benar dipublish atau benar-benar diiklankan, mungkin itu bisa disaring terlebih dahulu gitu dari freelance-nya itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Siska. Iya, saya kira betul ya jawaban Siska, tidak kemudian semata-mata diterima begitu saja, tidak kemudian tidak dievaluasi ya, karena bagaimanapun materi iklan itu sepenuhnya dikontrol penuh oleh perusahaan. Kalau ada pun orang lain terlibat itu semata-mata hanya apa? Masukan atau referensi atau pendapat atau ide, dan itu bagus, semakin melengkapi kekayaan pemahaman baik bagi freelance yang memberikan masukan, tapi juga penting bagi perusahaan untuk lebih memastikan mana yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu salah satu upaya terobosan agar perusahaan itu lebih luas kacamata penglihatannya. Jadi kalau ibaratnya rumahnya Daisya itu yang tahu kelemahannya biasanya orang lain. Kalau diri sendiri itu biasanya nggak tahu apa ya kekurangan rumah saya. Tapi kalau mungkin dilengkapi dengan pandangan orang lain, itu lebih memberikan kekayaan warna, jenis iklan atau bentuk iklan yang akan dipilih. Jadi menurut saya ya tidak bisa sepenuhnya dilepaskan. Tapi kontrol penuh itu adalah tetap milik perusahaan. Gitu ya, Daisya? Baik, Pak. Bisa diterima ya penjelasan Bisa. Siska, saya kira itu bagus sekali. Oke. Masih ada lagi satu pertanyaan kalau nggak salah. Siapa yang mau menjawab? Mungkin pertanyaan dari Mas Joseph tadi sekalian saya jawab, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Monggo silakan. Tadi kan di hipotesis keempat ya, mungkin saya boleh share screen sebentar Pak. Oke, silakan. Hipotesis keempat 4A ini menyatakan bahwa ketika loyalitas merek rendah, mengungkapkan bahwa iklan target dibuat oleh konsumen akan menurunkan evaluasi iklan dan merek. Jadi contohnya gini Mas, kalau misal loyalitas ini kan termasuk gimana kita mengetahui produk itu dan apakah kita pernah beli atau enggak, terus bagaimana pengalaman kita tentang produk itu gitu. Jadi kalau misal Mas Joseph mungkin misal salah satu produk kecantikan gitu, nah Mas Joseph kan nggak tahu dan nggak loyal terhadap produk tersebut. Nah, ketika Mas Joseph itu nggak tahu atau awam tentang produk tersebut, otomatis Mas Joseph tuh nggak bisa mengevaluasi tentang iklan yang diberikan oleh produk itu gitu. Ya misalnya produk L'Oreal gitu, nah mungkin Mas Joseph masih awam dengan produk itu gitu. Jadi nggak mungkin Mas Joseph mengevaluasi produk itu. Itulah kenapa ketika kita loyalitasnya rendah atau pengetahuan kita tentang produk itu rendah, evaluasi iklan ini tuh juga bakalan rendah karena kita nggak tahu apa yang mau dievaluasi. Beda dengan H4B ketika loyalitas kita tinggi terhadap merek, kita tahu nih merek ini tuh kegunaannya gini-gini, manfaatnya ini, terus
kualitasnya seperti apa aja. Nah, ketika tahu itu semua, otomatis ketika ada iklan kita bisa mengevaluasi karena kita punya cukup pengetahuan tentang produk itu gitu. Contohnya seperti itu, Mas. Gimana? Apa bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima Begitu, kasih. ya, Sep? Ya, sudah dijelaskan tadi, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Bagus sekali, saya appreciate kelompok 6 bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan sekaligus terima kasih pada peserta yang lain yang ikut berkontribusi. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi bahwa ujian akan dilaksanakan kalau nggak salah loh ya, besok hari Sabtu ya, bukan minggu ini, tapi Sabtu minggu depan kalau nggak salah. Betul, setuju? Betul, Pak. Oke, dan dimulai 3:30. Betul? Betul, Pak. Betul. Sebenarnya, mohon maaf, Pak. Apa? Saya boleh bertanya, untuk materi ujiannya apakah akan dikirimkan atau bagaimana ya, Pak? Materi ujian kok dikirimkan dong? Enggak, maksudnya mungkin PPT dari Pak Dodi atau materi-materi yang dijelaskan itu atau enggak? Oh, jadi gini, untuk ujiannya itu materinya adalah pasti satu, beberapa materi yang pernah saya share. Ya, itu pertama, itu sebagai dasar teori. Kemudian materi yang kedua adalah semua paper yang telah kita diskusikan. Jadi paper sejak pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Ya. Jadi nanti akan saya kombinasi. Nah, dari paper tentu akan saya tanyakan tentang misalnya topik paper 1 itu tentang apa. Kemudian kira-kira isu utamanya apa. Metodenya bagaimana. Kesimpulannya apa. Jadi standar ya. Jadi materi topiknya apa, kemudian isu atau isu utamanya apa, metodologi yang digunakan seperti apa, dan terakhir adalah kesimpulannya apa. Gitu. Kalau teori ya dasar aja seperti apa artinya ini, apa maknanya ini, apa pengertiannya ini, dan seterusnya. Ya, jadi saya menggunakan dua hal tersebut sebagai dasar untuk menyajikan ujian. Sedangkan nilai keseluruhan selain UTS tentu akan saya lengkapi dengan nilai partisipasi keaktifan saudara. Ya, baik kehadiran saudara maupun aktivitas diskusi yang telah kita laksanakan. Jadi saya punya recordnya untuk catatan aktivitas kalian. Ya, jadi hal-hal itulah yang mungkin perlu saya sampaikan. Mungkin itu menjawab, Siska? Menjawab, Pak. Terima kasih. Iya, mungkin ada yang lain mau bertanya silahkan. Tidak ada. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk persiapan ujian minggu depan. Ya, dan akhirnya selama 7 minggu kalau nggak salah ya, kita bertemu, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin bersifat joke saya yang mungkin nggak cocok dengan hati kalian, ya saya mohon maaf. Tapi tidak ada maksud apapun, selain saya punya harapan
kalian sukses semua, itu pasti ya. Jadi kebahagiaan utama dosen itu ya kalau mahasiswanya sukses ya. Jadi itu menjadi pegangan kalian semua. Saya pernah mengalami studi seperti kalian, jadi saya tahu persis perjuangannya tidak mudah ya, banyak-banyak membaca, banyak belajar. Ingat saya kalau dulu belajar tuh yang lembur-lembur, buat tugas yang lembur-lembur. Jadi kamu jangan merasa, wah aku paling berat. Enggak, saya juga berat. Jadi ya, apalagi sekolah saya dulu kuliah pakai bahasa Inggris ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa susahnya saya dengerin orang ngomong aja nggak pernah mudeng ya. Taunya setelah baca-baca di rumah atau sebelumnya baca-baca apa materinya baru lah kayak gitu ya. Jadi waktu di kelas itu cuman ngikuti pembicaraan sambil sekali-kali ya urun rembuk, tapi ya namanya wong desa ya, kuliah di luar negeri di mana semua orang berbahasa asing ya, saya ya gelagapan juga ya. Jadi semua sama, semuanya juga berat ya. Jadi itulah indahnya kuliah ya. Dan kamu akan menikmati hasilnya kemudian ya. Yang penting tetap semangat ya. Oke, dan akhirnya terima kasih atas semua perhatian dan partisipasinya, dan tidak lupa yaitu kemarin sempat lupa dan tadi sempat sedikit lupa, tapi yang pasti saya ya kebetulan aja tadi sempat lupa sebentar ya. Jadi namanya orang tua ya. Jadi ya beginilah orang tua ya, kadang-kadang lupa. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak. Terima Sehat kasih, selalu. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Oke.